أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-1304. 1304. Jadi berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu qala, dan dari Jarir al-Bajali yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal masyriqin. Aku berlepas diri, yakni lepas tanggung jawab dari setiap muslim yang bermukim, yaitu yang tinggal di antara kaum musyrikin atau tinggal di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Rawahu thalatha wa isnaduhu sahihun. Kata Al-Hafidh, hadis ini diriwayatkan oleh yang tiga, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Wa isnaduhu sahihun, dan sanadnya adalah sahih. Begitu kata Al-Hafidh. Warajjah al-Bukhari irsalahu, dan Al-Imam Al-Bukhari menilai atau menguatkan kemursalat hadis ini. Yaitu menurut Al-Imam Bukhari, hadis ini adalah mursal. Nah, dan hadis ini
adalah hadis yang sahih. Maka ada beberapa pelajaran penting yang terkait dengan hadis yang mulia ini. Nah, di mana hadis ini menerangkan kepada kita tentang kewajiban berhijrah dari wilayah masyarakat musyrik kepada wilayah masyarakat muslim. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menyebutkan terkait dengan persoalan ini, yakni persoalan kewajiban berhijrah atau berpindah minggat dari wilayah masyarakat musyrik kepada wilayah masyarakat muslim. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 97, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini mengatakan sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawa mereka oleh para malaikat, yang dicabut nyawa mereka oleh malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim, mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri. Qalu bima kuntum, maka para malaikat itu bertanya kepada mereka, bagaimana kamu ini? Bagaimana kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard, maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas, jadi orang-orang yang lemah di bumi, yaitu di Makkah waktu itu. Jadi mereka diwafatkan oleh Allah di kota Makkah dalam keadaan mereka tidak berhijrah meninggalkan kota tersebut. Pada saat di waktu itu, lalu mereka diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan tidak berhijrah. Dan ditanyakan kepada mereka,
Lalu mereka mengatakan kami orang-orang yang lemah. Kami orang-orang yang lemah, yang tertindas. Qalu, maka para malaikat itu berkata, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian dapat berhijrah padanya, dapat berpindah padanya. Kenapa tetap di situ? Kenapa terkungkung di lingkungan tersebut? Lalu mengatakan orang-orang yang tertindas, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya? Faulaika ma'wahum jahannam, dan mereka ini tempat kembali, tempat tinggal mereka adalah jahannam. Wa sa'at masirah. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan dalam ayat yang mulia ini, orang-orang yang tidak mau berhijrah dalam keadaan mereka teraniaya, hidup di tengah-tengah kaum musyrikin, tidak mampu menjalankan aktivitas agama mereka, tidak bisa beragama dengan baik, dan seterusnya. Namun mereka tidak berhijrah. Alasannya orang-orang tertindas. Kalau Allah memang kalian adalah orang-orang yang tertindas, lemah di lingkungan, di wilayah tersebut, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa tidak pindah? Kenapa tidak pindah? Nah, dan ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kewajiban berhijrah. Dan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikin." Aku bari'un, berlepas diri, tidak bertanggung jawab terhadap setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Subhanallah. Kita dapati manusia di zaman ini hanya karena alasan-alasan keduniaan, perdagangan, dan semisal dengannya, mereka lebih senang tinggal di wilayah-wilayah kafir. Waliyadu billah. Bagaimana kalau mereka mati? Bukankah orang-orang yang enggan berhijrah ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan malaikat mencabut nyawa mereka dalam keadaan mereka menzalimi diri sendiri mereka sendiri. Jadi tidak berhijrah dari wilayah yang penuh dengan kekufuran, di wilayah musyrikin, kebidahan dan seterusnya. Dan nanti ada babnya tentang kebidahan dan kemaksiatan ini. Itu dianggap sebagai menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Nah, kata Rasulullah, berlepas diri dari orang yang demikian. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 97 ini, beliau berkata, ayat tersebut, ayat di atas, adalah dalil bahwa hijrah termasuk kewajiban yang paling besar. Hijrah berpindah dari tempat yang penuh dengan kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, tempat di mana seseorang tidak bisa menjalankan aktivitas agamanya dengan baik,
adalah merupakan kewajiban yang paling besar. Meninggalkannya adalah termasuk hal yang dilarang. Bahkan termasuk larangan terberat, itu haram. Meninggalkan hijrah itu termasuk larangan terberat, haraman. Nah, kemudian begitu pula, ikhwan, termasuk juga wilayah-wilayah yang penuh dengan pemberontakan, kekacauan, penuh dengan kebid'ahan yang sesat, dan seterusnya, maka diwajibkan bagi orang yang berada di wilayah tersebut untuk berpindah ke wilayah Ahlus Sunnah, berpindah ke wilayah Ahlus Sunnah. Now, maka sekali lagi berhijrah itu adalah suatu kewajiban demi menyelamatkan agama seseorang. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah, tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah setelah Al-Fath, setelah penaklukan kota Makkah. Tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah setelah penaklukan Makkah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi jihad dan niat, yakni jihad dan niat itu tetap ada. Niat untuk berhijrah dan niat untuk berjihad. Adapun berhijrah dari Makkah tidak lagi ada. Kenapa? Karena ketika telah terjadi penaklukan kota Makkah, maka kota Makkah Al-Mukarramah telah berubah menjadi Darul Islam. Nah, maka tidak ada kewajiban untuk berhijrah dan tidak ada lagi hijrah dari wilayah Islam, negeri yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, agama padanya, kepada negeri yang lain. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih keduanya. Maka ikhwan, konteks hijrah, yakni dalam
pengertian berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, hijrah dari kota Makkah ke kota yang lainnya, seperti ke Habasyah, ke kota Madinah, dan seterusnya. Karena memang ketika itu kota Makkah masih dipenuhi dengan kesyirikan, kerusakan, dan seterusnya. Dan mayoritas penduduknya ketika itu adalah kaum musyrikin. Yang kaum muslimin ditindas di sana. Tidak bisa menjalankan agama mereka. Dan seterusnya. Maka hijrah dalam konteks atau jenis pertama ini sudah tidak ada lagi sejak terjadinya penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Tidak ada lagi. Nah, adapun yang kedua, konteks yang kedua adalah berpindah dari wilayah-wilayah kaum musyrikin, orang-orang kafir, dan wilayah yang penuh dengan kerusakan, kemaksiatan, kebid'ahan, dan seterusnya, kepada negeri yang di mana seseorang dapat mengamalkan amal agamanya dengan baik. Misalnya dari negeri yang tidak ada di sana majelis-majelis ilmu, berpindah ke negeri yang ada padanya majelis ilmu, atau negeri yang penuh dengan kemaksiatan, kebid'ahan, di tengah-tengah mereka, dia berpindah ke negeri atau wilayah ahlu sunnati wal jamaah. Maka dalam konteks yang kedua ini tetap ada sampai hari kiamat. Tetap ada sampai hari kiamat. Nah, dan inilah makna yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Yani hijrah itu tidak berhenti sampai berhentinya taubat. Jadi kewajiban berhijrah itu tetap ada, sebagaimana kewajiban bertaubat itu tetap ada. Lalu kewajiban berhijrah itu akan berhenti sampai tidak ada lagi pintu taubat, tertutupnya pintu taubat. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Dan taubat itu tidak berhenti, jadi tidak terputus sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ketiga, kalau taubat itu tetap terbuka pintu taubat, seseorang senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat.
Sampai kesempatan itu tidak ada lagi ketika matahari telah terbit dari barat, dari tempat tenggelamnya. Maka demikian pula hijrah, yaitu seseorang tetap harus wajib berhijrah dalam konteks yang kedua tadi. Dari negeri-negeri yang penuh dengan kemaksiatan, negeri-negeri wilayah-wilayah yang penuh dengan kesyirikan, wilayah-wilayah yang penuh dengan kebid'ahan, atau wilayah-wilayah orang kafir yang kaum muslimin ditindas di sana, tidak bebas, tidak bisa menjalankan agamanya, azan dilarang, berjilbab pun takut, dan seterusnya dan seterusnya. Atau ketika di wilayah yang mayoritas penuh dengan kebid'ahan, dia tidak bisa menghidupkan agama, tidak bisa menampakkan sunnah, tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, dan seterusnya. Maka berpindah hijrah dari wilayah seperti ini terus ada sampai matahari terbit dari barat. Sampai amalan seseorang tidak bermanfaat lagi karena mepetnya waktu akan datang hari kiamat. Nah, demikian. Dan orang yang tidak melakukannya tergolong sebagai suatu bentuk kemaksiatan di sisi Allah. Maka subhanallah, orang yang cerdas, pastinya orang yang bisa berusaha untuk mengkondusifkan lingkungan tempat dia tinggal, atau mencari tempat yang terbaik baginya. Karena yang menjadi pertimbangan keselamatan bagi dia bukanlah persoalan ekonomi, bukanlah persoalan di situ dia bisa cari uang, atau di situ dia bisa berdagang, dan seterusnya. Sebagaimana subhanallah, kita lihat sebagian manusia dia merantau jauh, datang ke negeri orang, tidak ada kenalan, tidak ada orang yang dia ketahui, dan tidak ada tempat yang dia bisa singgahi. Tapi dia nekat datang ke wilayah-wilayah tersebut, walaupun tinggal di emperan, walaupun dia tidak mampu menampakkan agamanya, asalkan dia bisa mendapatkan dunia di sana. Subhanallah. Waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari suatu bentuk kemaksiatan ini. Dan ini tergolong sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, dan subhanallah, ikhwan, kalaulah sekiranya manusia begitu gigih, begitu bersemangat, dan begitu giat, dan keberaniannya yang luar biasa, keteguhannya, kesabarannya dalam menahan penderitaan ketika dia mengejar dunia, mesti dan lebih lagi. Dia harus bisa mampu menahan penderitaannya, keberaniannya berlipat ganda, keteguhannya berlipat ganda, kesabarannya berlipat ganda, ketenangannya, dan seterusnya, ketika yang dia kejar adalah kebahagiaan akhirat. Ketika yang dia kejar adalah kebahagiaan akhirat. Nah, tapi begitulah manusia dalam cara berpikir. Yang dikedepankan baginya hanyalah dunia dan dunia. Padahal tidaklah orang yang berpikir tentang dunia dan dunia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan membuat dia dibayang-bayang oleh rasa fakir, rasa miskin dalam kehidupan. Takut
nanti bagaimana, nanti kita makan apa, nanti kita pakai apa, nanti kita tinggal di mana, dan seterusnya. Anak-anak kita bagaimana, cucu-cucu kita bagaimana, cicit kita bagaimana, padahal subhanallah. Usia kita mungkin tidak sampai pada hayalan kita tersebut. Nah, baik. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala dan dari Abu Musa Al-Ash'ari ya Allah telah meridainya. Dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Man قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. Barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dengan tujuan agar kalimat Allah tabaraka wa ta'ala hiyal ulya, yang ditinggikan, yakni dia berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa fi sabilillah, maka dia itulah yang tergolong berperang di jalan Allah. Dialah yang tergolong berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih keduanya. Nah, ikhwan wa akhwat, barakallahu fiikum. Di dalam hadis ini ada redaksi yang lengkap terkait dengan hadis ini, sebagaimana tersebut di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yaitu suatu ketika ada seorang Arabi, seorang Arab Badui, Arab primitif. Dia datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang berperang karena ingin memperoleh ghanimah? Juga seseorang yang berperang agar dia disebut sebagai pendekar, pemberani.
Dan juga ada orang yang berperang supaya dipuji oleh orang lain. Maka siapakah yang termasuk dari orang yang berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan hadis yang mulia ini, yaitu man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi tinggi, ini berperang untuk membela kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang termasuk orang yang berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan wa akhwat, di dalam hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang betapa pentingnya peranan niat di dalam suatu ibadah. Betapa pentingnya peranan niat di dalam suatu bentuk ibadah. Nah, di mana di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghitung orang yang berperang, yang termasuk berperang di jalan Allah, adalah orang yang motif peperangannya itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang kedua, hadis ini pun menerangkan kepada kita tentang bahayanya riya atau yang semisalnya dari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amalan seseorang, yang bisa merusak amalan seseorang, yaitu beramal untuk mendapatkan dunia, beramal untuk mendapatkan dunia. Jadi ini bisa merusak amalan orang tersebut. Nah, ini bahaya. Bahaya seseorang yang beramal, atau bahaya perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amalan seseorang. Dan di antara perbuatan yang dapat merusak amalan seseorang adalah ketika dia beramal untuk mendapatkan dunia. Beramal untuk mendapatkan dunia. Walaupun amalan yang dia lakukan itu adalah amalan yang paling agung sekali. Amalan yang kedudukannya paling tinggi sekalipun. Tapi kalaulah dia niatkan semata-mata untuk mendapatkan dunia, apakah kedudukan, apakah supaya punya nama sebagai seorang pahlawan, ataukah dikenal sebagai pemberani, atau semata-mata untuk mendapatkan ganimah pampasan perang, atau yang semisal dengannya, maka amalan yang mulianya itu dapat gugur. Amalannya yang mulia itu dapat gugur. Nah, dan tentu hal ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan orang yang berperang untuk membela kehormatan. Tidak bertentangan. Ya, beda ya. Kalau orang berperang semata-mata untuk mendapatkan dunia, beda dengan orang yang berperang untuk membela kehormatan. Dua hal yang berbeda. Dan
Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna jamihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan darahnya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia juga syahid. Jadi kalau kita dalam pihak orang yang terzalimi, kita tidak ada kesalahan apa-apa, kita tidak tahu menahu, tidak diserang oleh segerombolan orang bersenjata, misalnya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tidak cari musuh. Tapi kalau memang bahaya itu datang menghampiri kita, maka kita wajib membela diri kita. Wajib membela darah kita. Wajib membela kehormatan kita. Dan andai kita terbunuh secara zalim karena membela harta, membela diri, membela darah, maka terhitung sebagai syahid. Terhitung sebagai apa? Syahid. Nah, Masya Allah ya. Begitu juga terdapat suatu hadis dalam Sunan Nabi Dawud bahwa Abdullah bin Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil jihad." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang jihad. Alhamdulillah. Kabarkan kepadaku tentang jihad. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, in qatalta sabiran muhtasiban, ba'athakallahu sabiran muhtasiban." Wahai Abdullah, kalau engkau berperang dalam keadaan sabar dan muhtasiban, mengharapkan pahala semata-mata dari Allah dalam peperangan itu, sehingga engkau terbunuh, ba'athakallahu sabiran muhtasiban, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan engkau dalam keadaan sebagai orang yang sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Wa in qatalta mura'iyan mukafira, ba'athakallahu mura'iyan mukafira. Dan kalau seandainya engkau berperang
sebagai orang yang riya dan berbangga-bangga, orang yang membanggakan diri, lalu terbunuh. Ba'athakallahu mura'iyan mukafira. Ya Allah akan membangkitkan engkau sebagai orang yang memang riya dan berbangga-bangga. Ya Abdullah, ala ayyi halin qatalta aw qutilta, ba'athaka Allahu ala tilkal hal. Perhatikan wasiat Rasulullah ini. Kata Rasulullah, ya Abdullah, wahai Abdullah, ala ayyi halin qatalta aw qutilta, dalam kondisi apapun engkau berperang atau engkau dibunuh, ba'athakallahu ala tilkal hal, niscaya Allah akan membangkitkan engkau dalam kondisi yang demikian. Kondisi demikian. Jadi kalau seorang dia berperang dengan Islam, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan bangkitkan dia sebagai orang yang ikhlas dan orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah. Namun, kalau seseorang yang melakukan suatu amalan, walaupun amalan-amalan besar, bahkan amalan jihad, dia lakukan amalan itu dengan penuh riya, supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, atau untuk mendapatkan dunia, atau dikatakan sebagai keluarga pemberani, atau yang lain-lainnya, maka nanti Allah Tabaraka wa ta'ala akan membangkitkan dia dalam keadaan yang demikian. Wal-iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dan senantiasa kita mewaspadai dan selalu bermuhasabah, mengoreksi dan menata niat kita dalam melakukan semua amalan. Nah, sebab itu di sini ada satu catatan yang terkait dengan hadis yang mulia ini, bahwa agama Islam tidak memperbolehkan perang yang didasari atas permusuhan atau peperangan dengan tujuan materi, atau perang atas nama ras, dan yang semisal dengan itu semua. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Demikian. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimana rahimahullah,
وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال dan dari Abdullah bin Sa'di yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijrah ma qutila al-adu. Hijrah tidak akan berhenti atau terputus selama musuh masih diperangi. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Kata Al-Hafidz, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimana wa rahimahumullah. Dan ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Jadi sudah kita jelaskan tadi terkait dengan kondisi agama yang tetap mensyariatkan hijrah dalam konteks berpindah dari negeri musyrikin, negeri kekafiran, negeri kemaksiatan, wilayah kebid'ahan dan seterusnya kepada wilayah-wilayah muslimin, wilayah-wilayah yang penuh dengan agama, amal agama, wilayah ahlu sunnah. Nah, ini sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. هدانا الله وإياكم وبارك الله فيكم. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.